Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan, diberi anugerah nikmat oleh Allah, sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas bagaimana biasa, masih dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat meneruskan apa yang telah kita programkan, yaitu ngaji kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Tontowi ini. Sebelumnya kita telah menjelaskan ayat Maliki Yaumiddin, ya kan? Setelah itu kita lanjutkan pada pertemuan kali ini dengan membahas ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanat al-ayat ats-tsalath allati taqaddamat hadhihi al-ayah taqriran lil haqiqah fi janibir rububiyyah wa uzmatiha wa umumi sultaniha wa si'ati rahmatiha taqriran jama'a umurad dunya wal akhirah. Jadi ini beliau menjelaskan kaitan atau munasabah dalam ilmu Quran, ya, atau munasabah antara ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Munasabah antara ayat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin dengan ayat yang kita bahas sekarang, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau mengatakan ketika ayat sebelumnya sebelum ayat Iyyaka na'budu ini itu memberikan sebuah penegasan terhadap sebuah hakikat bahwa hanya Allah lah Tuhan yang sebenarnya, memberikan sebuah hakikat tentang ketuhanan Allah, tentang keagungan Allah dengan kekuasaan Allah yang meliputi semuanya dan keluasan rahmat Allah. Jadi sebuah penegasan, sebuah hakikat bahwa rahmat tersebut adalah meliputi perkara-perkara dunia dan perkara akhirat. Ini ayat sebelumnya menjelaskan itu, karena telah dijelaskan Alhamdulillahirabbil alamin rabbil alamin, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin. Ini meliputi dunia dan akhirat, kekuasaan Allah dan rahmat Allah meliputi dunia akhirat. Tsumma ja'at hadhil ayah lituqarrira anna alladhi yajdaru bina an na'budahu wa an nasta'ina bihi innama huwallahu alladhi tajallat awsafuhu wa wadahat uzmatuhu wa sabatat haymanatuhu ala hadzal kauni. Nah, kemudian sampailah atau datanglah ayat ini untuk memberikan penetapan atau untuk meyakinkan bahwa zat yang harus kita sembah, zat yang harus kita mintai pertolongan adalah zat yang sebagaimana disebutkan sebelumnya itu. Zat yang sangat agung sifatnya, yang sangat jelas keagungannya, yang kekuasaannya meliputi seluruh alam. Jadi setelah kita memberikan ikrar atau memberikan keyakinan, kita yakin bahwa Allah ini zat yang memelihara alam, zat yang maha pengasih dan maha penyayang, zat yang menguasai hari kebangkitan. Setelah itu kita memberikan ikrar atau kita memberikan sebuah penetapan bahwa zat yang demikianlah yang harusnya kita sembah. Zat yang demikianlah zat yang perlu kita mintai pertolongan. Satu-satunya zat yang kita mintai pertolongan. Nah, ini kaitan antara lafaz sebelumnya dengan lafaz Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini. Walafdu iya dhamirun munfasilun wal kafu al mulahaqah bihi lil khitab. Jadi lafal iyyaka
Iya ini sebagai pemisah, kemudian ka ini adalah dhamir khitab. Jadi iyyaka ini termasuk dhamir munfasil, terdiri dari iya dan ka. Nah iyanya ini sebagai pemisahnya, munfasilnya. Kemudian kaf ini adalah khitab, jadi orang kedua. Di dalam bahasa Arab itu kan dhamir ada 3 ya, sebagaimana bahasa yang lain ya. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama ini mutakalim, orang kedua ini khitab, orang ketiga ini ghaibah, gaib biasanya disebut dengan gitu. Wal ibadatu at-ta'atu al-balighatu hatta nihayah fil khudu' wal khusyu' wat ta'zim. Apa yang disebut dengan ibadah? Di sini beliau menjelaskan ibadah adalah ketaatan yang pok atau ketaatan yang puncak, ketaatan yang sampai pada haddan nihayah, ketaatan yang pada puncaknya sampai pada akhirnya. Jadi ketaatan yang sangat taat sekali fil khudu' wal khusyu' wat ta'zim, yaitu pada jadi kita khusyuk, kita mengagungkan, kita merendahkan diri kepada Allah. Inilah yang disebut dengan ibadah. Wal ibadah as-sahihah tata'atta lil muslimi bitahaqquqi amrayni ikhlasuha lillah wa muwafaqatuha lima jaa bihin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini beliau menjelaskan ibadah yang benar yang dilakukan oleh seorang muslim ini harus memenuhi 2 unsur atau 2 syarat. Yang pertama harus ikhlas kepada Allah, yang kedua adalah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hal penting ya. Kita menyebut ibadah yang artinya adalah ketaatan yang puncak kepada Allah, ketaatan yang hakiki. Jadi mungkin dalam dunia manusia kita taat pada orang tua ya kan, kita taat pada Pak Yai misalkan, kita taat pada Pak Guru atau Bu Guru, kita taat pada pemimpin iya. Akan tetapi itu ketaatan yang sifatnya dalam dunia manusia atau ketaatan dari segi aturan gitu ya. Tapi kalau ketaatan yang hakiki, penghambaan yang sempurna, jadi kita benar-benar merendahkan diri, menghamba itu hanya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan ibadah. Jadi ketaatan, makanya kalau kita benar-benar ibadah kepada Allah, kita akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah, meskipun itu tidak bisa dinalar, atau meskipun itu tidak bisa diakal, atau bahkan meskipun itu kelihatannya tindak kejahatan. Nah, kita ingat kisah dari Nabi Ibrahim ya. Jadi ini ketaatan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim, benar-benar patuh, benar-benar taat, benar-benar yakin kepada Allah. Beliau disuruh untuk menyembelih anaknya. Nah, ini kan sebuah hal yang dalam tanda kutip di dunia manusia itu kan jahat ya kan, disuruh membunuh anaknya sendiri lagi, dan itu dengan cara menyembelih. Nah, pokoknya itu sadis dalam dunia manusia. Akan tetapi Nabi Ibrahim karena beliau sadar dan yakin itu dari Allah, beliau melaksanakan. Nah, ini kalau kita benar-benar yakin taat pada Allah, apapun akan kita laksanakan selama itu adalah perintah Allah. Dan ini nanti akan kita dapati sedikit ketika pelaksanaan ibadah haji ya. Makanya ibadah haji ini akan banyak kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim, karena itu bentuk ketaatan puncak kepada Allah, bahwa menunjukkan atau sebagai bukti bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah. Jika kita memang mengaku beriman, maka laksanakanlah perintah Allah, meskipun itu kelihatannya kalau dalam nalar kita atau akal kita itu nggak masuk akal. Disuruh tawaf misalkan, muter-muter Ka'bah ya, yang itu hanya batu misalkan selama 7 kali, mengapa kok 7 kali, tidak 3 atau sekali saja misalkan. Kanjeng Nabi mencontohkan mencium Hajar Aswad misalkan, mencium sebuah batu yang itu sampai cekung itu karena dicium terus oleh semua manusia ya. Itu kan kelihatan. Kemudian lari sa'i misalkan, bolak-balik Safa Marwah misalkan, kemudian melempar jumroh misalkan, itu kan kalau kita nalar ini kon ngopo itu. Jadi kalau kayak seperti disuruh main-main ya kan, tapi enggak, tapi karena itu adalah perintah Allah, maka harus kita laksanakan. Inilah yang disebut dengan ibadah. Nah, dalam ibadah ini harus memenuhi 2 unsur atau harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan petunjuk Nabi.
Ikhlas ini kelihatannya mudah untuk diucapkan, akan tapi sangat susah untuk dilaksanakan. Seperti kata sabar ya, sabar kelihatannya mudah, tapi sebenarnya sangat susah. Ikhlas juga demikian. Apa sebenarnya ikhlas kepada Allah ini? Nah, ini susah sekali dilaksanakan karena kecenderungan umum dari manusia ini adalah suka dipuji, ya kan, suka terkenal, suka mendapat simpati, ya, dan lain-lain. Ini sifat tabiat umum manusia itu. Jadi untuk ikhlas kepada Allah, jadi sholat ini hanya benar-benar karena Allah, hanya benar-benar karena itu diperintahkan oleh Allah, ini sangat susah. Meskipun kelihatannya mudah ya, tapi sebenarnya susah. Jadi lepas dari sifat riya, lepas dari sifat sum'ah, lepas dari sifat ujub, membanggakan diri, lepas dari sifat takabur, lepas dari sifat hasud, dengki dan lain-lain, ini susah dan itu perlu dilatih. Misalkan kita belum bisa seperti itu, nggak apa-apa, tetap laksanakan sholat. Bukan berarti wah sholat saya ini ada unsur riya, berarti nggak usah sholat saja. Oh enggak begitu caranya. Meskipun masih ada unsur riya, misalkan sampean masih ingin dilihat oleh Pak Yai, misalkan masih ingin dilihat oleh calon mertua, misalkan masih ingin dilihat oleh orang lain, misalkan, enggak apa-apa, laksanakan. Nah, tapi itu jangan ditaati, artinya dikurangi sedikit demi sedikit. Nah, gitu. Memang ikhlas ini tidak bisa instan ya, tidak bisa ujuk-ujuk kita memiliki rasa ikhlas, itu susah. Jadi harus dilatih terus-menerus. Sebagaimana sabar ini juga demikian. Jadi akhlak-akhlak yang ada itu harus bertahap, tidak bisa ujuk-ujuk dia memiliki rasa dermawan, itu nggak bisa. Namanya akhlak ini dijalani sedikit demi sedikit sampai nanti itu menjadi sebuah watak, atau menjadi, misalkan dia punya watak disiplin misalkan. Nah, itu ternyata tidak spontan bisa jadi, itu enggak, melewati proses yang sangat lama. Jadi dia belajar disiplin itu lama, kemudian sudah menjadi watak dia bahwa dia orang disiplin. Nah, itu seperti itu akhlak itu, tidak bisa instan didapatkan, tidak bisa, harus melalui proses yang panjang. Nah, ini ikhlas. Yang kedua adalah sesuai dengan ajaran Nabi, ibadah supaya makbul ya, atau diterima oleh Allah. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan syariat Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Jadi kita nggak boleh membuat ritual-ritual sendiri yang itu tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Sholat misalkan ya, yang diajarkan Kanjeng Nabi, sholat adalah 5 kali yang wajib, maksudnya 5 kali sehari. Ada sholat maghrib, isya, subuh, duhur, asar, dan itu rokaatnya sudah ada masing-masing. Ya, nggak bisa kita hawai. Misalkan maghrib karena waktunya cepat, nggak usah 3 rakaat, 1 saja misalnya, nggak bisa. Yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi 3 ya 3 gitu. Subuh misalkan juga, subuh ini karena kita masih ngantuk, nanti diundur sajalah waktunya. Nah, nggak bisa. Sudah ditentukan atau sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi bahwa subuh itu ketika fajar, dan itu dilakukan 2 rakaat. Nah, ini semacam itu. Jadi ibadah ini harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi syarat ibadah 2, yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi. Nah, kita belajar itu ya. Kita belajar itu ya dalam rangka itu supaya kita tahu ajaran Islam, ibadah dalam Islam yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi itu seperti apa. Nah, itu lalu kita belajar itu. Kalau kita nggak belajar ya kita nggak akan tahu. Kemudian apakah harus langsung kepada Nabi? Ya, tidak, ya kan? Jadi karena kita tidak ketemu langsung dengan Kanjeng Nabi, ya, kita kan mengikuti Kanjeng Nabi jelas lewat perantara. Berarti langsung ke hadis? Ya enggak juga. Apakah itu kalau kita ambil dari sebuah hadis apa berarti kita langsung ke Nabi? Ya tidak. Hadis melalui perantara, melalui Imam Bukhari misalkan, melalui Imam Muslim misalkan. Ya kan? Jadi bagaimanapun kita mengikuti Kanjeng Nabi karena kita tidak sezaman dengan Kanjeng Nabi, berarti kita masih melalui perantara, atau dengan kata lain bermadhab gitu. Jadi madhab itu ya tidak ada masalah, tidak apa-apa. Bukan berarti kita nggak mengikuti Nabi, kita berarti mengikuti Imam Syafi'i. Oh enggak. Imam Syafi'i ini mengambil ilmu dari Kanjeng Nabi.
atau mengambil hukum-hukum itu dari Al-Quran dan hadis, yaitu dari Kanjeng Nabi. Artinya kita mengikuti beliau berarti sama mengikuti Kanjeng Nabi. Bahkan pada zaman Nabi pun sudah ada cara berislam yang memakai perantara itu. Coba lihat penduduk Yaman ketika itu, ketika Kanjeng Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal, untuk mengajarkan Islam pada penduduk Yaman, yang artinya penduduk Yaman itu tidak belajar langsung pada Nabi, tapi belajar lewat Mu'adz bin Jabal, yang Mu'adz bin Jabal ini belajar kepada Kanjeng Nabi. Nah, itu kan artinya perantara. Nah, itu sama dengan madhab. Jadi orang yang mengatakan bermadhab itu salah, tidak apa namanya, tidak benar gitu. Tidak sepenuhnya benar. Karena bagaimanapun berarti kan memakai wasithah atau memakai perantara, ya enggak juga. Kita semua sekarang memakai perantara, tidak bisa langsung pada Nabi. Meskipun kita merujuk ke hadis langsung, sama juga itu melalui perantara Imam Bukhari, melalui perantara Imam Muslim, ya, ulama-ulama kita. Ya, itu pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjut untuk masih menjelaskan lafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.